Semua Iya, masih Bunda. puasa, Bunda? Alhamdulillah puasa, Bunda. Iya, saya ini mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Ibu narasumber, kemudian Mbak Happy sebagai moderator. By the way, ini saya suka kacamatanya Mbak Happy. Terima kasih, Mbak. Keren. Terima Oke. Sebenarnya saya mau membagi rujak, tapi karena Bunda semuanya berpuasa, jadi saya bagi tepung rujak aja Bunda ya. Tepung rujaknya seperti ini Bunda. Tepung rujak, colek-colek, colek-colek. Bisa Bunda? Ya, Bu. Ya, kita sama-sama ya. Tepung rujak, colek-colek, colek-colek. Terima kasih Bunda. Baiklah, hari ini saya akan memaparkan materi mengenai anak berkebutuhan khusus yang secara spesifik akan saya bahas mengenai anak yang mengalami gangguan pendengaran atau tunarungu. Mohon maaf ya Bunda, karena di Makassar ini sudah menjelang duhur, jadi ayat suci Al-Quran sudah terdengar dari masjid. Gak apa-apa kan kedengaran ya suara saya? Halo? Terdengar, Bunda? Iya, terdengar jelas, Ibu Remi. Terdengar jelas, tidak apa-apa Bunda, lanjut. Terdengar ya. Lanjut. Baik, selanjutnya saya ingin berbagi pantun. Sungguh indah taman berbunga, paling indah bunga melati. Saya di sini bersama Bunda. Mohon izin memperkenalkan diri. Nah, tapi sayang ya bunganya bukan bunga melati. Jadi nama saya Ibu Remi Duranti A, SKM SPD, asal kota dari Makassar Bunda, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya sehari-hari mengajar di TK Makassar Montessori. Nah, baiklah Bunda, selanjutnya karena tadi sudah saya sampaikan bahwa hari ini saya akan memaparkan mengenai anak berkebutuhan khusus yang secara spesifik kita akan belajar mengenai anak tunarungu. Karena itu seperti kita ketahui, anak tunarungu itu salah satu cara mereka berkomunikasi adalah dengan bahasa isyarat. Kita akan bernyanyi menggunakan bahasa isyarat ya Bunda. Saya akan melakukannya terlebih dahulu. Setelah itu kita bersama-sama ya Bunda. Lagunya seperti ini. Halo teman, halo teman, halo teman. Saatnya bilang halo. Siap Bunda? Siap. Ya. 1, 2, 3. Halo teman. Halo teman. Halo teman. Saatnya bilang halo. Ya, terima kasih Bunda. Jadi itulah tadi kenapa kita menyanyikan lagu yang menggunakan gerakan isyarat, karena hari ini kita akan khusus membahas mengenai yang secara umum akan saya sampaikan dulu mengenai pengertian ABK, lalu pengertian anak tunarungu dan ciri-ciri anak tunarungu, kemudian prinsip-prinsip pembelajaran mereka. Nah, beberapa teori mengemukakan bahwa anak berkebutuhan khusus itu adalah anak-anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak secara umum atau anak-anak seusianya. Nah, menurut Hayward, anak berkebutuhan khusus itu adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya
tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Nah, bunda-bunda boleh nggak menyebutkan jenis-jenis anak berkebutuhan khusus yang bunda tahu? Boleh di kolom chat. Ya, bunda. Ada yang bisa? Satu atau dua anak yang berkebutuhan khusus? Silakan bunda. Nah, kita lihat dulu chatnya. Tunawicara, tunagrahita, anak autis, iya Bunda Nur, anak autis. Bunda Nur sudah ada kembali. Bunda Nur Faisa, anak tunarungu. Ya, terima kasih Bunda atas jawabannya. Ya, nah semua jawaban bunda-bunda sudah tepat. Nah, karena itu saya akan memperlihatkan Nah, ini tadi pengertian anak berkebutuhan khusus. Nah, inilah jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Kita tidak akan membahas semua ya Bunda, namun kita hanya akan membahas hari ini mengenai anak yang tunarungu. Dan anak-anak berkebutuhan khusus yang termasuk anak berkebutuhan khusus itu jenis-jenisnya tunanetra seperti yang Ibu sebutkan tadi, kemudian tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, kemudian tunalaras, lalu anak cacat, kemudian yang mengalami kesulitan belajar juga, lalu gangguan perilaku, dan anak berbakat, lalu anak luar biasa. Nah, jenis-jenis itu kita bisa lihat dari slide yang saya tampilkan ini. Yang pertama itu anak tunanetra, yaitu mengalami gangguan penglihatan, Bunda ya. Lalu yang kedua yang akan kita bahas hari ini, anak tunarungu, biasanya juga anak-anak yang tunarungu ini juga akan mengalami tunawicara. Jadi kemampuan berbicara mereka juga mengalami gangguan. Kemudian tunagrahita atau keterbelakangan mental ini terbagi menjadi dua, ringan dan sedang. Kemudian tunadaksa yang memiliki gangguan gerak, kemudian tunalaras yang memiliki gangguan dalam mengendalikan emosi dan perilaku. Kemudian yang tadi ada Bunda sebutkan, ada yang mengalami autis, spektrum autis, yang mengalami kelainan perkembangan saraf. Salah satunya biasanya ada sindrom Asperger. Kemudian ada anak yang tunaganda, jadi dia memiliki gangguan yang kombinasi Bunda, jadi multiple disability. Kemudian anak mengalami kesulitan belajar, ternyata itu juga merupakan anak berkebutuhan khusus, jadi mereka lambat belajar. Betul sekali, ada salah satu Bunda yang menjawab anaknya hiperaktif, ADHD. Kemudian anak yang gifted, jadi walaupun anak yang mengalami kesulitan belajar, anak yang gifted ini memiliki potensi kecerdasan istimewa. Namun dia juga termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus karena tingkat kecerdasannya di atas rata-rata Bunda ya. Kemudian anak yang talented, berpotensi atau mempunyai bakat istimewa. Kemudian anak indigo atau memiliki indera keenam. Nah, dari ini semua seperti yang saya sampaikan di awal, kita hari ini akan membahas mengenai anak yang tunarungu yang biasanya juga memiliki gangguan bicara. Nah, apa sih pengertian anak tunarungu itu? Nah, menurut tim Suharmini, anak tunarungu itu adalah yang mengalami gangguan pendengaran, di mana keadaan dari individu yang mengalami kerusakan pada indera pendengarannya Bunda ya, sehingga menyebabkan dia tidak bisa menangkap rangsangan suara atau rangsang lain melalui pendengaran. Nah, karena itu dari
teori ini kita akan melihat ciri-ciri dari anak tunarungu. Nah, ciri-cirinya yang pertama itu Bunda, kemampuan bahasanya biasanya terlambat. Jadi dia kurang mampu untuk berbahasa dengan lengkap, dan cara pengucapannya juga biasanya juga tidak sempurna Bunda ya. Kemudian yang kedua, dia tidak bisa tentu saja ya, dia tidak bisa mendengar dengan baik. Dan yang ketiga, dia lebih sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi. Lalu yang keempat adalah ucapan kata yang diucapkannya tidak begitu jelas. Nah, dari ciri-ciri ini kita sudah bisa membayangkan ini. Kita sudah bisa membayangkan bagaimana sih cara kita untuk menghadapi anak-anak tunarungu seperti ini. Apakah bunda-bunda ada yang bisa memberikan masukan atau memberikan tanggapan mengenai bagaimana sih cara kita untuk berkomunikasi khususnya atau untuk mengajar anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran seperti ini? Silakan Bunda. Mohon maaf, diapakan tersisa 2 menit Ibu Remi. Oh ya, mohon maaf karena waktunya sudah tersisa 2 menit, jadi saya lanjutkan dulu ya Bunda ya. Nah, kemudian, ini yang paling penting, prinsip-prinsip pembelajaran untuk anak usia dini, untuk anak yang mengalami tunarungu. Yang pertama adalah prinsip keterwajahan. Jadi guru harus berdiri di depan anak, kemudian usahakan di dalam kelas itu pencahayaannya cukup sehingga mereka dapat melihat wajah guru atau temannya. Karena anak tunarungu ini membaca gerak bibir Bunda. Jadi jangan sampai Bunda berbicara membelakangi cahaya karena akan backlight. Kemudian prinsip keterarahan suara. Jadi suaranya tidak perlu kencang tapi artikulasinya jelas Bunda. Kemudian intersubjektivitas, kita membangun satu kesamaan. Jadi kalau misalnya ini gambar jerapah, ini mainan jerapah, sama-sama kita membangun bahwa ini namanya jerapah ya, jangan ada perbedaan misalnya bahasa daerah lagi ini apa, jadi disatukan. Kemudian prinsip konkret, jadi anak-anak yang mengalami tunarungu, gangguan tunarungu ini dia harus diawali dengan benda-benda yang konkret. Kemudian visual Bunda, ini sangat penting, pembelajaran mereka harus selalu divisualkan, kemudian diperagakan, lalu dialami. Jadi dia harus mengalami misalnya mandi, makan. Jadi dia harus mengalami, setelah diperlihatkan gambar makan, lalu dia harus merasakan bagaimana kegiatan makan itu. Kemudian prinsip belajar sambil melakukan. Nah, hampir sama dengan yang ketujuh. Nah, kemudian karena waktu yang tidak memungkinkan, saya langsung saja pada kesimpulan. Kesimpulannya bahwa dampak dari ketunarunguan adalah kemampuan berkomunikasi anak tunarungu menjadi rendah Bunda. Maka dalam pembelajaran di sekolah, anak tunarungu harus mendapatkan penanganan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik yang dimiliki. Karena itu, makanya penting untuk kita mengetahui prinsip-prinsip pembelajaran mereka. Saya kira cukup sekian dulu dari saya Bunda. Paparan yang saya sampaikan, mohon maaf hari ini tidak kami terlalu memberikan diskusi tanya jawab. Insya Allah